Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Solika, calon guru penggerak Angkatan 7 dari TK Dharma Wanita Eka Sapta, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, berikut ini adalah Bapak Fasilitator saya, Dr. Andes Supai, MPD. Pengajar praktek, Ibu Jakia, SPD. Pada aksi nyata budaya positif ini, ada dua kegiatan. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, pengimbasan budaya positif di TK Dharma Wanita Eka Sapta, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Rancangan tindakan untuk aksi nyata terdiri dari latar belakang. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankan sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah, dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. 2. Menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Ketiga, menumbuhkan budaya positif. Keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 5. Menumbuhkan budi pengerti yang baik, tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Yang keenam, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Selanjutnya, tolak ukur. Pertama, tercipta merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mengemukakan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas melalui kegiatan. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat tanpa tekanan. Yang keempat, terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Eliminasi yang akan dilakukan. Yang ke-1, saya memberikan penjelasan kepada murid mengenal keyakinan kelas. Yang kedua, saya membentuk keyakinan kelas bersama murid. Yang ketiga, saya memasang keyakinan kelas bersama murid. Yang keempat, saya meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Yang kelima, mensosialisasikan kepada rekan sejawat guru tentang aksi nyata budaya positif. Yang keenam, menumbuhkan kebiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas dan juga pada rekan guru, serta meminta izin untuk dapat menggunakan alat seperti speaker, laptop, layar, proyektor, mikrofon, kertas manila, spidol, isolasi,
untuk mendukung kegiatan ini. Yang kedua, dukungan dari rekan guru. Saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru dan meminta dukungan untuk dapat melaksanakan aksi nyata ini. Yang ketiga, dukungan dari peserta didik sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru dalam membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, dukungan dari orang tua atau wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria, pikiran cerdas, badan sehat, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Membuat apa anak-anak? Keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ya, apa Mbak? Kesepakatan kesepakatan kelas yang apa? Yang dibuat bersama, yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan. Hari ini anak-anak mau membuat kesepakatan kelas? Mau. Contohnya apa ya? Kira-kira membuat keyakinan kelas biar kelasnya bersih harus membuang sampah di tong sampah. Membersihkan lantai, ya, menaruh sepatu, apalagi membersihkan jendela, apalagi ya, membersihkan lantai, apalagi menyapu, membuang sampah sembarangan di tempat sampah. Iya, anak-anak ternyata pintar. Bu guru ngomong sembarangan, anak-anak tanggap ya. Apa? Membuang sampahnya di tempat sampah. Itu namanya anak-anak harus menjaga kebersihan kelas. Kalau dindingnya harus diapakan? Dicoret-coret apa ada hiasannya, ya. Kelas yang kedua, tadi Mbak Adrina bilang apa? Iya, menaruh sepatu di rak sepatu. Apakah ada teman kalian yang menaruh sepatu di dalam kelas? Ada. Ya, kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, harus dilaksanakan. Sepatunya harus sepatu. Ketiga, apa ya? Kalau hari Senin anak-anak itu biasanya apa? Membaca apakah ada yang terlambat? Ada. Siapa yang kemarin terlambat? Adrina. Nah, Mbak Adrina. Kalau hari Senin anak-anak berangkatnya harus pagi. Jadi kita membuat kesepakatan kelasnya apa? Datang tepat waktu, pinter ya, supaya anak-anak tidak terlambat. Yang keempat apa ya? Saling menyayangi teman. Dengan cara apa anak-anak? Tidak boleh jahat, tidak boleh jahil, tidak boleh mengganggu, harus rukun. Apa lagi? Kesepakatan kelas kita yang kelima adalah apa ya kira-kira anak-anak? Apa?
sudah datang tepat waktu tadi sudah yang keempat. Yang kelima, anak-anak harus apa? Melakukan dulu apa? Mau berbagi mainan, ya boleh mainannya dibuat sendiri? Tidak boleh. Selain mau berbagi mainan, anak-anak harus berbagi apa? Makanan boleh? Boleh. Kemudian teman-temannya yang tidak membawa pensil, anak-anak boleh mau meminjami? Mau ya. Jadi anak-anak mau berbagi sama teman-temannya ya. Yang keenam, kita harus bersikap apa sama orang tua? Sopan, baik. Kemudian apa? Santun. Ya, apalagi? Bersikap baik. Kalau ada orang tua di depan anak-anak, kalian jalan di depannya harus bilang apa? Permisi. Ya, permisi. Ya. Masa jangan pernah melakukannya? Iya. Sama orang tua harus lebih sopan. Kalau sama guru menjelaskan tugasnya anak-anak harus apa? Mendengarkan dan memperhatikan. Jadi kesepakatan kita yang keenam adalah saling apa? Sopan, santun, bersikap sopan dan santun. Ya, kita mau membuat kesepakatan kelas kalian menulis ya. Jadi apa saja ya kegiatannya? Kalian boleh saling menyayangi, boleh ditulis di sini. Yang tidak bisa menulis nanti dibagi sama guru ya, ini dibagi. Loh, ayo Mbak Naura maju. Naura mau menulis keyakinan kelas apa? Menyayangi, ayo. Kalau sudah ditaruh tempel. Membuang sampah di tempat sampah. Tadi apa yang satu kesepakatan kelas kita? Menjaga apa? Ya, menjaga kebersihan aja. Mas. Kaitan nanti kaitan. Iya. Yang kedua apa Mbak Adrina? Ya, yang terakhir gambar yang menaruh sepatu di tempat itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa sayang? Ini ada anak yang datang ke sekolah. Ke sekolah apa? Tepat waktu. Ayo Mbak Naura bicara gambarnya datang ke sekolah tepat waktu. Sudah. Siap. Keyakinan kelas yang kita sepakati tadi ada apa anak-anak? Yang ke satu menjaga kebersihan. Anak-anak setuju? Kalau setuju dikasih tanda stiker senyum ya. Siapa lagi yang
harus menulis nama anak-anak di sini ya. Yuk mulai belajar dan ditandatangani sama Bu Guru. Guru tanda tangan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala TK Dharma Wanita Eka Sapta Randubangu, yang saya hormati ibu-ibu para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Salawat serta salam tetap kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi bimbingan kepada kita semua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Kepala TK Dharma Wanita Eka Sapta Randubangu yang telah memberi izin kepada saya untuk pengimbasan materi modul 1.4 dan penerapan budaya positif di sekolah pada hari ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu undangan yang telah meluangkan waktunya bisa hadir di sini. Berbagi ilmu tentang budaya positif di pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan selama 2 bulan ini. Baiklah, akan saya mulai. Saya akan memaparkan tentang pengimbasan materi modul 1.4 dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya Solika SPD TK Dharma Wanita Eka Sapta Randubangu, Kecamatan Mojosari. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter anak. Ya, di dalam budaya positif ini, ibu-ibu pasti sudah mengajarkan anak-anak ya. Dari anak-anak mulai datang, apa yang dilakukan ibu-ibu? Memberi salam, Menyambut anak-anak, menyambut senyum. Ya, kita biasanya menyambut anak di depan pagar sambil salam, senyum, sapa, dan sopan santun. Terima kasih ibu. Selanjutnya disiplin positif. Makna dari disiplin positif itu berhubungan dengan apa ya? Tata tertib, Apa lagi? Berhubungan dengan tata tertib, kepatuhan, aturan seperti itu. Ya, disiplin positif di sini maknanya adalah tata tertib, peraturan dan peraturan yang dengan hukuman ya. Padahal itu semua berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah ya. Di sini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya.
Saya pernah waktu itu anak-anak tugasnya membuat kereta api ya. Kereta api itu dari bentuk geometri, dari kertas warna. Dia menggunting dan menempel. Saya melihat kelasnya kan kalau sudah menggunting biasanya ada sampah-sampah ya ibu dia. Ya, ada yang membuang sampah di tempat sampah, ada yang membiarkan sampah itu di bawah meja. Saya itu mengambil sapu, mau menyapu, membersihkan kelas yang kotor. Tiba-tiba ada anak yang datang kepada saya, lalu mengambil sapu yang saya bawa. Loh, kenapa Mas Haikal kok diambil sapunya? Saya mau menyapu Bu, karena kelas saya kotor. Ya, seperti itu ya, motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Next, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut pendapat Dr. William Glasser, pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan menurut Dian Rosen 1998 mengungkapkan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan ya. Motivasi intrinsik ya itu akan terbangun bila kita melakukan pembiasaan. Biasanya itu kalau pagi siapa yang datang duluan, saya itu mengajak anak-anak, Bu Guru minta tolong ya saya untuk menata karpet, kan karpetnya masih digulung ya Ibu. Terus ada temannya lagi, ada yang membantu merapikan tempat duduk, membersihkan meja, dan membersihkan papan tulis yang ada coretannya, seperti itu. Next, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila, Ibu? Ada 6. Ya. 1. Bermain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hidup beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Kebinekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Terima kasih Bu Vina. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya apa Ibu-ibu yang sudah diterapkan di sekolah? Contoh yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kegiatan di sekolah yaitu yang pertama berdoa, praktek sholat, mengaji, istighosah, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Ya. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Sudah cukup Dani? Cukup. Ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah untuk meyakini bahwa Tuhan itu ada ya. Dia yang menciptakan segala isi yang ada di dunia ini. Ada manusia, ada binatang, tumbuh-tumbuhan, dan kegiatan yang ada di sekolahan kita biasanya di hari Jumat itu ada Jumat beriman ya Ibu. Di situ ada kegiatan anak-anak melakukan sholat, kemudian praktek wudhu, doa-doa, membaca doa-doa. Tapi di setiap hari kita kebiasaan setelah baris di dalam, di luar, kita mengadakan murotal, yaitu pembacaan surat-surat pendek, hafalan Asmaul Husna, sama doa kedua orang tua, doa belajar, ya doa sehari-hari, seperti itu. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri contohnya apa? Siapa yang mau menambahkan? Monggo.
biasanya anak-anak itu sudah mau ditinggal oleh orang tuanya, terus bisa memakai sepatu sendiri, terus bisa merapikan peralatan belajarnya dan juga mainan-mainan yang sudah digunakan. Ya, terima kasih Bu Titis, menepuk tangannya biar semangat. Dalam nilai mandiri yaitu kita membuat anak agar mau belajar sendiri, yaitu ya setelah dia bermain akan mengembalikan mainannya ke tempatnya. Dan kegiatan yang di rumah biasanya anak-anak itu setelah bangun tidur harus merapikan tempat tidur, ya seperti itu. Kalau yang ketiga, bergotong royong. Di sini bergotong royong menumbuhkan kerjasama, apalagi rasa empati, jika peduli, tolong menolong, ya. Kalau di TK kami gotong royong kita biasanya ada Jumat bersih, ya. Jumat bersih itu anak-anak biasanya diajak bersih-bersih halaman. Kemarin sudah dilaksanakan, ternyata anak-anak itu senang ibu ya, dan antusias dan mau bekerja sama, peduli sama temannya, saling membantu. Selanjutnya 4, berkebinekaan global. Apa yang dimaksud berkebinekaan global? Tidak tahu Bu Risa. Tidak tahu. Iya, apa saya kasih tahu sudah ini ya. Berkebinekaan global, kita mengenal di Indonesia ini berbagai macam suku-suku bangsa. Ada suku apa saja? Suku Jawa. Suku Jawa, Bali, Madura. Ya. Kita biasanya mengenalkan dengan lagu ya, dengan lagu-lagu. Lagu-lagu daerah juga ada ya, yaitu lir-ilir. Ya, kalau apuse itu berasal dari mana? Iya, betul Bu, ini dari Papua ya. Berkebinekaan global, kita juga memperkenalkan baju-baju adat seperti itu ya. Selanjutnya 5, bernalar kritis, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul dalam diri baik sadar atau tidak untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah motivasi eksternal. Motivasi dari luar yaitu ibu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah ibu pernah memberi penghargaan kepada anak-anak? Apa Bu? Oke, betul ya. Kalau penghargaan berupa pujian itu anak akan bangga dan senang ya. Tapi kalau di sini penghargaan dari orang lain itu penghargaan seperti anak itu mau ya, kalau dari TK itu seperti itu dikasih pujian ya. Biasanya kalau dari kelas tinggi itu penghargaannya itu seperti ranking gitu loh ibu ya. Karena sekarang sudah kurikulum merdeka, jadi peringkat atau ranking itu dihapus biar tidak ada rasa cemburu ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik tadi, motivasi yang dari dalam diri. Next. Nah, ini ada pertanyaan ibu-ibu, monggo disimak nanti dijawab ya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu atau datang lebih awal dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, serta tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Monggo, siapa yang mau menjawab?
Datang tepat waktu. Kenapa Bu Titis? Ya, kalau nggak ada peraturan, jadinya bisa saja datang tepat waktu, tapi nanti di lain waktu jadinya kayak nyentek menyepelekan. Nah, bisa jadi di lain waktu menyepelekan karena tidak ada teguran, nggak ada apa wes, nggak ada aturan itu satu, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita memang dari diri kita sudah menanamkan rasa disiplin, bisa saja kita datang tepat waktu atau lebih awal dari waktu yang ada untuk anak. Terima kasih Bu Titis. Tadi ya pertanyaannya sudah dijawab ya. Memang di sekolahan itu walaupun tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tapi kita sebagai pendidik adalah teladan bagi murid-murid ya, biar anak-anak mencontoh kita kalau kita datang lebih awal, walaupun itu tidak ada teguran dari kepala sekolah. Motivasi terusnya keluar ya untuk menghargai diri sendiri. Next, hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Contoh hukuman di sini biasanya anak datang terlambat. Tapi kalau di TK kira-kira tidak ada hukuman ya ibu-ibu ya. Biasanya di kelas tinggi. Kalau datang terlambat itu anaknya disuruh mengelilingi lapangan, hukumannya dengan tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan menulis di buku. Ya sampai 1 halaman. Ada yang post up, ada yang berdiri. Ya. Semoga di TK tidak ada ya ibu ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Walaupun sudah ada konsekuensi atau ketentuan dari pihak murid dan guru, tetap tidak tidak nyaman konsekuensi atau hukuman. Next, konsekuensi, hukuman atau konsekuensi. Ini ada tindakan guru. Coba dijawab ya ibu-ibu ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita tampilkan. Ya betul, tepuk tangan ibu-ibu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Hukuman. Coba ya. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk apa? Konsekuensi. Ya, coba dilihat. Konsekuensi. Ya. Murid diminta berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Termasuk apa? Hukuman. Supaya membuktikan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk apa? Konsekuensi. Ya, hebat ibu saya sudah pintar. Membersihkan kelas karena mematahkan krayon temannya. Termasuk Hukuman. ya, hukuman. Next, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga dapat
diartikan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau memecahkan masalah. Murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Karena dia akan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi dalam tindakan restitusi itu akan membantu anak untuk mencari apa Bu? Solusi atau memecahkan masalah. Next. Ayo menjawab. Ini peraturannya, nilai kebajikan yang dituju apa ya? Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa kira-kira? Tanggung jawab. Ya, hebat. Dilarang melakukan kekerasan. Apa Ibu? Nilai kebajikannya? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain dan keselamatan ya. Ya, hebat Bu Leni. Ya, ready. Gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Iya, coba dilihat. Iya, Bu Leni. Hebat. Bergantian atau menunggu giliran termasuk apa? Nilai kebajikan yang dituju? Menghormati orang lain. Coba dilihat, bersabar. Iya, bersabar menghormati orang lain. Iya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Iya, betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Komitmen ya. Yang menghormati orang lain. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya next. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilakan murid untuk mengemukakan pendapat tentang peraturan yang akan disepakati. Mencatat semua masukan di papan tulis. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gunakan kalimat positif. Misalnya kita membuat keyakinan kelas ya, supaya kelasnya menjadi bersih, anak-anak tidak boleh apa? Tidak boleh membawa sampah sembarangan, apalagi mencoret-coret tembok, saling menyayangi, apalagi mau membersihkan meja dan bangku ya. Kalimat yang tidak boleh mencoret-coret tembok itu adalah kalimat negatif. Mari kita buat dengan kalimat positif seperti menjaga kebersihan ya. Tinjau ulang daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat, 5 atau 5 sampai 7 ya. Setelah selesai, warga kelas harus menyetujui dan melaksanakan ditandatangani guru atau murid. Untuk anak TK mungkin tidak tanda tangan ya Ibu, kasih nama saja kalau dia sepakat dan meyakini keyakinan kelas yang dibuatnya. Keyakinan kelas dipajang di dinding atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Next. Ini keyakinan kelas yang saya buat kemarin sama teman-teman sama anak-anak Ibu ya. Monggo dilihat videonya.
dia kelasnya bersih harus membuang sampah di tong sampah. Membersihkan lantai, ya, menaruh membersihkan jendela. Ya, membersihkan lantai. Apalagi menyapu, membuang sampah sembarangan di tempat sampah. Iya. Guru ngomong sembarangan, anak-anak tangga ya, membuang sampahnya di tempat sampah. Itu namanya anak-anak harus menjaga kebersihan kelas. Kalau ibunya harus diapakan? Ada biasanya ya. Kan kelas yang kedua lah. Tadi Mbak Adina bilang apa? Dia menaruh sepatu di rak sepatu. Apakah ada teman kalian yang menaruh sepatu di dalam kelas? Ya, kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas harus dilaksanakan. Sepatunya harus apa ya, kalau bajunya anak-anak itu biasanya ada yang terlambat. Ya, siapa yang kemarin terlambat? Nah, Mbak Adina. Kalau bajunya anak-anak tempatnya harus pagi. Jadi kita membuat kesepakatan apa? Datang tepat waktu, pinter ya, supaya anak-anak tidak terlambat. Yang keempat apa ya? Paling banyak yang teman dengan cara apa? Tidak boleh jahat, tidak boleh lain, tidak boleh mengganggu, harus rukun. Apa lagi? Iya, kesepakatan kelas kita yang kelima adalah apa ya kira-kira anak-anak? Apa? Sudah datang tepat waktu sudah yang keempat dan kelima harus apa? Melakukan dua apa? Mau berbagi mainan ya. Boleh mainannya dibuat sendiri? Tidak boleh selalu berbagi mainan anak-anak harus berbagi apa? Makanan boleh? Boleh. Kemudian sebenarnya yang tidak membawa pensil anak-anak mau ya. Anak-anak mau berbagi sama teman-temannya ya. Yang keenam kita harus bersikap sama orang tua. Sopan, baik, kemudian apa? Santun. Ya, apa lagi? Bersikap baik. Kalau ada orang tua di depan anak-anak, kalian jalan di depannya harus buang apa? Ternyata anak-anak itu bisa ya membuat kesepakatan kelas. Ya. Jadi anak-anak itu ditanya dulu ya, biar apa? Biar mengerti apa yang dimau sama teman-temannya. Misalnya mau berbagi tadi, harus apa sama teman? Mau ya, mau berbagi mainan, boleh berbagi makanan ya. Kalau tidak ada yang membawa krayon, temannya mau bisa dipinjami ya. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Lesser dalam Military, yaitu bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya dengan apa Ibu? Bertahan hidup supaya kita tidak sakit. Iya, harus makan, minum,
menjaga kesehatan, ya kita terlindungi dari terik matahari, memiliki rumah, ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bisa bermain dan tertawa. Penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompetensi, terampil, dan diakui atas prestasi. Next, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Ini ada pernyataan Dinda, ya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Dinda, kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Dinda kira-kira? Kebebasan, kesenangan, iya. Survei membuktikan adalah kesenangan. Hebat. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Termasuk kebutuhan apa ya? Ibu, tidak apa-apa salah. Penguasaan coba di. Iya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Aku bosan, masa pelajarannya gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kebutuhan apa? Kebebasan. Ya betul. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa ya? Survei membuktikan penguasaan, ya. Selanjutnya posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada videonya, mari kita saksikan. Di posisi penghukum. Di posisi penghukum, ini ibu gurunya suara tinggi ya. Kalau seperti marah-marah ya ibu ya, penghukum. Matanya melotot-lotot, jadinya menunjuk ya seperti menghadap. Kemungkinan anak ini akan marah, menjadi pendendam atau bersifat agresif. Kalau kita dihukum mesti dendam sama guru gitu ya. Marah dia ya, kita dendam. Selanjutnya Ibu. Nara
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Di sini posisi pembuat merasa bersalah, ibu guru bernada suara memelas, lebih lembut, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, kau lesu. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu guru, menjadi orang yang gagal. Next. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Di posisi teman, nada guru bersuara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Next. Yang terakhir di guru di posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Di posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Hasilnya, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan.
bimbingan guru. Ini ayo kita menjawab dulu posisi kontrol. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini di posisi kontrol apa? Apa ibu-ibu? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, ya. Kamu tidak pernah melakukannya. Menghukum. Coba dibuktikan, ya. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan ini? Manajer, ya betul. Oke, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya. Tepuk tangan. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oh, mantau, betul sekali, Ibu. Ayolah lakukan demi saya. Teman. Di posisi kontrol ini, ibu-ibu biasanya menggunakan posisi yang mana di sekolahannya? Teman. Oke. Kenapa? Kenapa ibu kok memperlakukan di posisi kontrol teman? Anak-anak TK itu biasanya apa? Suaranya kalem, ya. Kalau dimarah-marahi, dihukum, dia akan menangis, takut, ya. Next. Dan terakhir, tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Kalimatnya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanya keyakinan. Keyakinan apa yang telah dibuat disepakati di kelas, ya? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Ini ada contoh kita membuat segitiga restitusi, videonya. Next. Kasus 1, Naura mencoba setelah makan membuang sampah sembarangan karena Naura terburu-buru mau bermain. Bulika tadi melihat Mbak Naura membuang sampah sembarangan. Iya, kenapa Mbak Naura membuang sampah sembarangan? Mau bermain boleh, tidak apa-apa Mbak Naura bermain. Karena itu kesenangan untuk Mbak Naura bermain. Tapi Mbak Naura harus ingat keyakinan kelas kita. Apa Mbak Naura? Menjaga lingkungan supaya bersih. Kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan, Mbak Naura? Iya, supaya sekolah kita menjadi bersih, nyaman, agar bermainnya menyenangkan. Iya, besok Mbak Naura mengulangi lagi perbuatan itu. Tidak. Jadi sampah harus dibuang di tempat sampah, ya. Mbak Naura pinter mau membuang sampah di tempat sampah. Jadi Mbak Naura menunjukkan sikap apa Mbak Naura? Iya, tanggung jawab. Hebat Mbak Naura, terima kasih. Terus dulu Mbak Naura. Iya. Terima kasih ibu-ibu, ya, sudah selesai, ya. Alhamdulillah, ya ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tujuan pengimbasan. Melalui kegiatan pengimbasan budaya positif, saya berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas dengan harapan dapat menggerakkan rekan sejawat untuk menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing, sehingga terwujudnya murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.